Martial Peak 3304. Di tengah suara sesuatu yang menerobos udara, jeritan pendek dan mendesak terdengar. Mata Tang Seng dan Qian Xiuying melotot, seolah-olah mereka telah melihat hantu, menatap medan perang tidak jauh dengan ngeri. Lan He juga terkejut dan dengan cepat membuka matanya. Baru saja, dia berpikir bahwa Yang Kai pasti sudah mati, jadi dia tidak berani melihat, tetapi teriakan yang masuk ke telinganya sama sekali bukan suara Yang Kai. Pada saat ini, melihat sekeliling, dia benar-benar melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Yang Kai tidak lagi di posisi aslinya, tetapi malah muncul di atas kepala prajurit yang menggunakan tombak, ekspresinya acuh tak acuh, niat membunuhnya melonjak seperti gelombang saat dia menepukkan tangannya ke dahi prajurit yang menggunakan tombak. Di bawah pengaruh Kaisar Qi, pakaian dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Lan He dengan jelas melihat sebagian besar kepala seniman bela diri yang menggunakan tombak runtuh. Kedua bola matanya keluar, dan materi otak putih berceceran ke segala arah. Vitalitasnya menghilang dalam waktu yang sangat singkat, dan tubuhnya bergoyang saat dia jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lan He memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya. Dia baru saja menutup matanya, jadi dia tidak tahu bagaimana Yang Kai lolos dari serangan mematikan 5 orang, dia juga tidak tahu bagaimana dia mengambil nyawa salah satu musuhnya dalam sekejap mata, tapi dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan Tuan dan Nyonya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi pengepungan yang begitu padat dan tanpa cacat, Kaisar Orde Kedua manapun hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Tapi Yang Kai telah melawan, dan bukan saja dia tidak terluka, dia bahkan membunuh salah satu musuhnya. Melihat sikapnya, tidak ada sedikit pun rasa gugup, malah seolah-olah dia sedang menyembelih ayam dan anjing. Itu adalah Kaisar dari alam Kaisar Orde Pertama. Apakah dia dibunuh begitu saja? Lan dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyata. Dia sendiri adalah seorang kaisar, jadi dia secara alami tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Master Realm Kaisar, tetapi Master seperti itu, yang dipuja oleh ratusan juta prajurit di dunia, sebenarnya telah mati di tangan Yang Kai. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika aura dingin keluar dari pori-porinya. Pada saat yang sama, matanya yang indah bersinar saat dia samar-samar merasa bahwa kali ini Yang Kai tidak akan terbunuh dengan mudah. Ketika pembudidaya yang menggunakan tombak terbunuh dalam satu pukulan, 4 lainnya juga terkejut. Kepanikan dan ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka, tetapi mereka hanya ragu sejenak sebelum menyerang Yang Kai lagi. Yang Kai tertawa, karena kalian semua terburu-buru mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu. Dengan lambaian tangannya, tombak harta karun Kaisar digenggam di tangannya. Dia tidak menggunakan teknik apapun, dia hanya memegangnya erat-erat dengan kedua tangan, dan saat dia menarik kembali dan mendorong, tombak itu didorong ke depan dengan momentum yang besar. Awalnya tidak ada seorang pun di sana, dan pada pandangan pertama, sepertinya Yang Kai telah melakukan kesalahan, tetapi ketika ujung tombak yang melilit Kaisar Qi menembus kehampaan, sesosok secara kebetulan muncul di sana. Orang itu adalah penatua dari Netherworld. Dia awalnya ingin melancarkan serangan dari samping, tetapi ketika dia tiba di posisi itu, sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan aura kematian menusuk ke arahnya. Dalam keterkejutan besar, dia mengguncang spanduk merah di tangannya, yang meledak menjadi awan kabut darah. Itu adalah harta karun rahasia natalnya, spanduk laut darah, dan dia mundur di bawah naungan kabut darah. Namun, dia baru mundur setengah langkah ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, dan semua kekuatan di tubuhnya melonjak ke arah dadanya, melampiaskannya dengan sembarangan. Pikiran mengerikan muncul di benaknya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa lubang seukuran kepalan tangan muncul di dadanya pada suatu saat. Itu menembus sampai ke punggungnya, dan dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat lubang itu, dia bahkan bisa melihat hatinya yang hancur berkontraksi dengan cepat, darah menyembur keluar seperti air mancur. Tidak, dia meraung marah ke langit, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai semua yang telah terjadi padanya. Bagaimana Yang Kai bisa menembus penutup dan pertahanan spanduk laut darah dengan satu serangan, dan langsung menuju jantungnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh dari langit. Bahkan sebelum dia menyentuh tanah, dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Yang Kai tidak berhenti setelah serangannya yang sukses. Ketika dia menarik kembali tombaknya, dia membalikkannya dan menusuk secara diagonal dari bawah tulang rusuknya. Gerakannya halus dan mengalir, menyilaukan setiap orang yang melihatnya. Itu terlalu banyak untuk dilihat oleh mata mereka. Dengan desisan lembut, dia diam-diam menyentuh kepala orang ketiga di belakangnya. Sebuah kekuatan kekerasan melonjak keluar, langsung meledakkan kepala orang itu. Tombak harta karun Kaisar tampaknya telah terlahir kembali di tangannya, memiliki kehidupannya sendiri. Setiap serangan tombak mengejar jiwa, dan setiap serangan merenggut nyawa. Dan ini, hanya karena dia hanya menggunakan harta karun rahasia sebagai senjata biasa dan tidak memperbaikinya. Itu bukan akhir dari itu.
Yang Kai mencengkeram ujung tombak dan tiba-tiba menyapunya ke depan. Tepat di depannya, orang keempat telah menggunakan gerakan membunuhnya dan menyerbu ke depan dengan momentum agresif yang tidak bisa diremehkan. Namun, kelima orang itu awalnya bertindak pada saat yang sama, jadi dalam sekejap mata, Yang Kai telah melenyapkan 3 dari mereka. Pada saat ini, tombak itu menyapu, menyebabkan jantung orang keempat berdetak kencang. Serangannya sudah melemah 30%, jadi tanpa memikirkannya, dia mengaktifkan Kaisar Ki untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia membuka tangan kanannya dan harta karun rahasia seperti perisai muncul, menghalangi sisi tubuhnya. Tampaknya dia ingin menggunakan harta karun rahasia defensif ini untuk menemukan rasa aman. Hong! Tombak itu menyapu harta karun rahasia yang seperti perisai, tetapi suara benda langit bertabrakan terdengar. Semua orang merasa gendang telinga mereka sakit dan kelopak mata mereka berkedut. Ini karena di bawah pukulan ini, harta karun rahasia yang seperti perisai melintas liar dan tiba-tiba kehilangan spiritualitasnya sebelum hancur berkeping-keping. Ada ledakan terengah-engah saat Fu Bo dan Su Changfeng, yang melihat pemandangan ini, hampir menggigit lidah mereka, tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yang Kai tidak memurnikan tombak sama sekali? Semua serangannya didasarkan pada kekuatan kasarnya, tetapi hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar telah menghancurkan harta karun rahasia kelas kaisar. Seberapa kuat kekuatan kasar ini? Mundur! Su Changfeng berteriak hampir secara naluriah. Jika memungkinkan, dia ingin memperingatkan Yang Kai ketika dia membunuh 3 orang di depannya, tetapi Yang Kai terlalu cepat. 3 penguasa Kaisar Realm meninggal begitu misterius sehingga Su Changfeng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia berteriak, kotak pedang gelap tiba-tiba muncul di belakang Su Changfeng. Itu berbentuk persegi, panjang 1 kaki, dan memiliki penampilan biasa, tetapi kotak pedang memancarkan aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Dia membuat segel dengan jarinya dan cahaya pedang gelap tiba-tiba keluar dari kotak pedang di punggungnya. Tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai dan menebas ke arah punggung Yang Kai. Jelas, dia mencoba menyelamatkan Yang Kai dengan mengepungnya. Meskipun dia adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di wilayah timur, Master Kaisar Realm adalah bakat langka. Hanya dalam satu konfrontasi, 3 dari mereka telah mati di tangan Yang Kai. Meskipun 2 dari mereka berasal dari Netherworld, Su Changfeng masih merasa sangat tertekan hingga hampir berdarah. Karena itu, dia mencoba memaksa Yang Kai untuk menyerah membunuh orang keempat. Idenya benar, tetapi dia tidak berharap Yang Kai tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Dia benar-benar mengabaikan cahaya pedang gelap di belakangnya dan menyapu tubuh orang keempat dengan tombaknya, yang telah menghancurkan harta rahasia pertahanan. Dengan suara, hujan darah dan potongan daging jatuh dari langit. Kekuatan sapuan ini menyebabkan Master Realm Kaisar keempat meledak menjadi kabut berdarah di udara. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Pada saat yang sama, ada suara dentingan. Itu seperti suara lonceng besar yang menyebar di antara langit dan bumi. Gendang telinga semua orang bergetar dan roh ilahi mereka terguncang. Su Changfeng memperbaiki matanya dan melihat ke atas. Dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia melihat bahwa di belakang Yang Kai, ada lonceng besar yang tingginya setengah dari seseorang. Di bel, ada gambar gunung dan sungai, burung dan binatang yang mengalir perlahan. Seolah-olah itu hidup, dan memancarkan aura misterius. Cahaya pedang gelapnya tidak mengenai Yang Kai. Sebaliknya, itu memukul bel besar, menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Gunung dan sungai bel. Mata Fu Bo berkilat, memperlihatkan tatapan yang sangat serakah. Beberapa saat yang lalu, dia masih berduka karena kematian Master Realm Kaisar sektenya, tetapi pada saat berikutnya, semua penyesalannya hilang. Ini adalah lonceng pegunungan dan sungai. Ini adalah dasar dari pencapaian Kaisar Agung Yuanding, pegunungan harta karun kuno dan lonceng sungai. Meskipun dia telah lama mendengar bahwa Mountains and Rivers Bell dan Phoenix True Fire sama-sama diperoleh oleh Yang Kai di Sateret Star Sea, melihat adalah percaya. Hanya pada saat inilah Fu Bo benar-benar percaya dengan apa yang dia dengar. Suara bel menekan gunung dan sungai, dan ritme kaisar mengubah dunia. Ada desas-desus bahwa Mountains and Rivers Bell memiliki efek menekan dunia, dan dari perasaan suara tadi, rumor ini sepertinya benar. Hanya suara bel yang memiliki efek ajaib, jadi seperti apa jadinya jika diaktifkan secara aktif. Untuk sesaat, mata Fu Bo memerah. Jika dia bisa mendapatkan Mountains and Rivers Bell hari ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar Agung di masa depan dan menjadi Kaisar Agung Yuanding kedua. Sesosok dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan. Itu adalah yang terakhir dari 5 orang yang menyerang Yang Kai. Peringatan Su Changfeng sudah terlambat. Orang keempat telah disapu hujan darah oleh Yang Kai, dan orang kelima ini adalah satu-satunya yang belum mati. Pada saat ini, seperti anjing liar, dia melarikan diri dengan panik menuju kam tanah suci Brahma, bahkan tidak berani melihat ke belakang. Sebelumnya,
5 penguasa Kaisar Realm dari 2 sekte besar telah bergabung untuk menyerang Yang Kai, dan mereka semua bertindak seolah-olah mereka pasti akan mengalahkannya. Tapi hanya dalam beberapa napas waktu. Tampaknya dalam waktu kurang dari 3 napas, 4 dari 5 telah dibunuh oleh Yang Kai. Apa yang disebut penyergapan sempurna tidak lebih dari permainan anak-anak. Jika dia tidak lari, apakah dia akan menunggu kematian? Sebelum dia kembali ke kamp tanah suci Brahma, dia mendengar teriakan Yang Kai di belakangnya, diikuti oleh suara sesuatu yang menerobos udara ke arahnya. Orang ini menjadi pucat karena ketakutan dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Yang Kai berdiri di tempat yang sama dalam posisi melempar. Tombak kaisar yang seharusnya ada di tangannya telah menghilang, dan tidak jauh dari hatinya, ada aliran cahaya yang mendekat dengan cepat. Orang gila, orang ini mengutuk dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa aliran cahaya itu? Jelas Yang Kai yang telah melemparkan tombak rahasia padanya. Sebelum aliran cahaya tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di telinganya. Dia tidak bisa mengelak. Itu terlalu cepat, dia tidak bisa memblokirnya, dan serangannya terlalu ganas. Darah mengalir dari wajah orang ini saat dia berteriak, "Santo Tuhan, selamatkan aku." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan kekuatan yang kuat di punggungnya, diikuti oleh rasa sakit yang tajam. Tubuhnya terhuyung ke depan beberapa langkah di bawah kekuatan yang kuat, dan kemudian dia melihat tombak keluar dari dadanya, bergegas menuju kamp tanah suci Brahma.